Ini udah hampir jam 12 malam. Tapi hari ini aku pengen banget bahas kembali terkait dengan mega bintang voli putri Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Megawati Megatron Agnes Pertiwi. Jadi gini, kita bahas dulu ya. Jadi 2 musim Megatron ini membela tim dari Korea Selatan, Jung Hwajan Red Park, dan bisa dikatakan menjadi legend karena pada musim pertama Megawati berhasil mengantar Red Park masuk ke playoff setelah absen di 7 musim terakhir. Kemudian pada musim keduanya Megatron kembali tampil lebih luar biasa. Ini terlihat dari statistik yang bisa dikatakan opposite terbaik di Liga Voli Korea, walaupun di akhir final atau di akhir kompetisi setelah final Megawati tidak dimasukkan dalam 7 pemain terbaik ya. Tapi catatan statistik dan juga poin yang dicetak Megawati dari babak reguler sampai dengan playoff dan sampai di final itu melebihi 1000 poin. Dan sebelum masuk ke final, Megawati dikontak oleh Petrokimia untuk membela Gresik Petrokimia di Final Four Proliga. Nah, apesnya memang waktu sebelum masuk Final League, maksudnya gini, di Korea itu kan playoff ya, juara reguler 1, 2, 3. Kalau di posisi keempat ini selisihnya 1-2 poin dari peringkat ketiga, maka akan terjadi perempat final dulu. Juara posisi keempat akan bertarung dengan posisi ketiga untuk masuk ke semifinal berhadapan dengan peringkat kedua. Nah, baru semifinal ini yang menang akan bertemu dengan peringkat pertama dengan sistem best of 3, jadi kemenangan ketiga. Nah, karena kemarin selisih Respak jauh dari peringkat keempat, maka langsung masuk ke semifinal di playoff bertemu dengan Hyundai States. Cukup 2 kali kemenangan. Nah, dalam 2 kali kemenangan ini berarti kan 3 kali pertandingan. Kalau berhasil menang 2-0 maka nggak ada pertandingan ketiga. Tapi karena Hyundai juga tim kuat, akhirnya bermain di bangsa 1 dan jadi gini, kalau di posisi kedua berarti mempunyai keuntungan bermain di kandang ya. Jadi kalau 3 kali berarti bermain di kandang 2 kali. Nah, memang kalau Respak ini spesialis tandang ya. Jadi kalau di kandang lawan justru malah effortnya lebih gitu. Nah, terbukti ketika di kandang Hyundai menang, terus di kandang Respak sendiri malah kalah, dan di leg ketiganya di kandang Hyundai dan berhasil menang 3-1, akhirnya masuk ke final bertemu dengan tim Pink Spiders. Nah, di kandang Pink Spiders 2 kali nih di awal kalah sehingga kedudukan 2-0. Di kandang Respak jika Pink Spiders menang sekali aja atau menang sekali kalah sekali jadi otomatis juaranya adalah Pink Spider. Nah, di kandang Respak 2 pertandingan itu dimenangkan oleh Respak dan ini luar biasa ya. Kedua-duanya berakhir dengan poin penuh full set 3-2. Dan di final atau di leg kelima di kandangnya Pink Spider, nah ini karena momennya bertepatan dengan mundurnya sang ratu voli Korea Kim Yeon Kung. Nah, jadi kalau melihat pertandingannya sama berakhir full set 3-2 dan poin juga lebih tinggi dan secara permainan seharusnya bisa lah. Tapi karena Mega itu mengalami cedera ketika masuk di session itu final berhadapan dengan Pink Spider. Tapi karena memang kalau pemain volley itu walaupun cedera, tapi pas panas itu tiba-tiba cederanya hilang. Jadi walaupun menggunakan perda rasa sakit, tapi dipaksa bisa main gitu. Dan akhirnya kalah
3-2. Tapi di sini Mega udah benar-benar menjadi legend di Jungkwanjang Race Park dengan berbagai rekor yang diciptain kayak gitu ya. Dan akhirnya balik ke Indonesia. Jadi ketika penghargaan Best of Seven di Philip pun Mega karena nggak masuk juga, jadi langsung balik ke Indonesia dan pemulihan cedera gitu. Akhirnya di Final Four 2 pertandingan awal nggak bisa main. Nah, endingnya adalah ketika di udah pertandingan terakhir, kalau saja peringkat 1 dan 2 waktu itu adalah pertama Enduro dan di kedua adalah Popsibo Polwan. Dan kalau melihat pertama Enduro berhasil mengalahkan Gresik dengan skor 3-2 walaupun di awal udah dikalahkan 2-0, seharusnya ada effort lah, ada istilahnya ada imbang, ada perlawanan melawan Popsibo, tapi ternyata malah dibantai 3-0 oleh Popsibo. Kalau saja misalkan Popsibo kalah 3-2 sekalipun, kalah, nggak bisa lolos ke Popsibo. Yang lolos adalah Gresik. Nah, ini berimbas ke bintang voli kita ini yang kemarin untuk menghadapi AVC Championship. Ini kan masuk lagi nih Megawati, jadi perpaduan pemain senior dan juga pemain junior untuk mengangkat kembali peringkat ke timnas voli putri Indonesia, karena terakhir adalah di bawahnya Filipina ya. Jadi Thailand, Vietnam, Filipina dan baru Indonesia kayak gitu. Makanya tapi setelah nggak tahu kenapa tiba-tiba Megawati memutuskan mundur dari timnas karena mungkin efek dari yang dikatakan main sabun gara-gara partai pertandingan terakhir ya, Pertamina itu berhadapan dengan Gresik. Jadi Megawati merasa kayak dia di mana tempat selalu menjunjung fair play, tapi di negara sendiri seolah kayak gitu atau ada lain. Tapi intinya dalam podcast dia di jadi komposer, dia menyebutkan cederanya seperti itu, terus di podcastnya di Moji TV, nah itu kesebut ya. Jadi kurang lebihnya Megawati mundur ada kaitannya dengan yang diduga main sabun kayak gitu. Jadi diduga pengaturan skor dalam Proliga 2025 ini melibatkan bisa dikatakan kemarin kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Jadi yang lagi ramai dibicarakan adalah siapa nih pengganti Megawati, atau bagaimana timnas voli putri Indonesia tanpa Megawati, apakah bisa bersaing atau apakah ya mungkin memang walaupun tanpa Mega masih bisa minimal masuk tempat final lah kayak gitu ya. Oke, jadi kalau komposisi kemarin kan di posisi opposite ada Arcelo dan juga Megawati, di posisi Twitter ada Santi, ada Caca. Ya kalau menurut aku sih standar gitu ya. Karena gini, melihat Vietnam, jadi dia udah uji coba tanding udah lebih awal, terus bagaimana memperkuat sektor-sektor yang lemah, termasuk minimal tinggi badan kayak gitu. Apalagi Filipina bahkan sampai uji coba ke luar negeri, dan Thailand itu udah masuk berapa besar Asia ya. Thailand itu bayangin aja, pemain Thailand itu rata-rata itu levelnya satu tingkat di bawah Megawati. Sementara timnas kita selain Megawati itu levelnya masih setingkat di bawah Thailand, atau bahkan ada yang 2 tingkat di bawah rata-rata pemain Thailand. Apalagi tinggi badan yang di bawah nih. Untuk posisi positernya nggak ada yang di atas 180 cm. Jadi gitulah. Jadi aku yang awalnya memang suka volley, terutama cowok ya, tapi sejak era Megawati bermain di Race Park dan luar biasa, jadi aku seolah kalau era Megawati itu harus nonton wajib gitu. Jadi karena aku idola aku Megawati banget gitu. Jadi aku pengen banget nih anak Megawati ini yang udah lagi nikah, habis nikah diizinin volley lagi, mudah-mudahan bisa mengukir prestasi lebih ke tingkat dunia kayak gitu ya. Oke, salam untuk
Megatron, salam buat fan-fan Megawati. Sukses selalu. 있는 모든 집중력을 끌어올리고 있습니다. 예. 지금 어택라인에서 정확하게 얘기하면 좀 떨어진 상황이었거든요. 그렇죠. 온 몸을 쓰면서 지금 득점을 해야 된다는 그런 집중력이 결국은 득점을 만들어. 박수현, 박혜진 왼쪽으로 오픈 강타 됐습니다. 정수주가 받고 여면서 뒤로 메가와트 득점입니다. 메가와트. 야, 24대 18이라면 자, 분위기는 일단 거의 넘어갔다라고 봐야 되고, 그렇죠. 여차하면 파이널을 준비를 해야 되는 오늘 양 팀의 선수들인데, 아, 정말 재밌습니다. 흐름상으로는 거의 오늘 경기는 5세트. 공격력이 가장 좋은 위치에 있는 정관장이고요. 네. 히치선 좀 좋아요. 언더핸드로 주고 메가 투스텝 오픈볼. 안고 떨어집니다. 자, 이게 볼이 짧으면서 김수지 선수가 손이 조금만 넘어갔다면 잡아낼 수 있었는데, 네. 아, 이게 또 안고 떨어집니다. 사실 말씀해주신 것 오반드로 받고 언더핸드로 줍니다. 라이트전이 메가. 자, 지금이 1세트가 아닙니다. 5세트인데도 이렇게 강한 공격을 때려내는 메가 선수입니다. 그만큼 이 선수 메가 선수의 운동 능력이 엄청나다는 얘기거든요. 그렇죠. 자, 눈 깜짝할 사이에 볼이 지나갑니다. 노란 레시브 정확 긁었고 메가 들어왔어요. 득점. 야, 타점이 전혀 떨어지질 않는 메가 선수입니다. 점수는 8대5. 양팀 코트의 위치를 바꿉니다. 좋아요. 메가. 자, 메가 선수가 득점 이후에 두 손을 불끈 쥐어봅니다. 네. 정말 메가 정관장 오늘 초인적인 힘을 발휘하고 있습니다. 자, 투원 맞습니다. 예. 받고 여면서 왼쪽 메가 뚫어냅니다. 이제는 13대10. 자, 결국은 리시브 하나가 결국 득점이에요. 네. 자, 메가 선수의 남자친구도 열띤 응원을 보여주고 있습니다. 본인도 깜짝 놀랐을 거예요. 한국 네. 배구에. 이게 부케이치가 가능은 하지만 메가 선수 쪽으로 올라갈 가능성이 높습니다. 이고은의 서브 5번 자리 여면서 메가 갑니다. 닿지 않습니다. 완벽한 리버스 스윕 서륙에 성공하는 정관장 레미스 바켓스. 자, 오늘 경기가 1, 2세트가 넘어가면서 저는 거의 끝난